Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika karena amat lapar, segera beliau menyambar sekaligus melahap makanan yang dihidangkan oleh pembantunya. Ini tentu saja di luar kebiasaan beliau yang selalu berhati-hati terhadap kehalalan makanan. Setelah beberapa suap makan, beliau tiba-tiba sadar. Beliau lalu bertanya kepada pembantunya, "Dari mana makanan ini?" Pembantunya menjawab, "Dulu sebelum masuk Islam, saya biasa mendatangi seorang dukun. Kemarin saya berjumpa, lalu dia menghadiahi makanan ini." Mendengar itu, Abu Bakar terperanjat. Spontan beliau lalu memasukkan jari jemarinya ke tenggorokan. Beliau berusaha memuntahkan kembali makanan yang baru saja beliau lahap. Seketika, seluruh isi perutnya keluar, tak tersisa lagi sedikit pun. Dalam kisah yang berbeda, Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan hal yang sama. Beliau berusaha memuntahkan kembali air susu yang terlanjur sudah beliau minum. Itu beliau lakukan setelah tahu bahwa air susu itu dikhawatirkan berasal dari unta sedekah milik Baitul Mal. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua kisah di atas, pertama, kekhawatiran yang amat besar terhadap hal-hal yang syubhat tentu merupakan cermin ketakwaan dari kedua ahli surga. Kedua, mereka pun amat paham makanan haram meski hanya sesuap akan menjadi bahan bakar api neraka yang bisa membakar perut dan tubuhnya di akhirat nanti. Sayangnya, perkara-perkara syubhat bahkan haram justru tak banyak dipahami oleh kaum muslim. Muamalah seperti perbankan ribawi, asuransi, koperasi, perseroan, dan bursa saham, kredit konvensional yang melibatkan lembaga leasing, kemitraan bisnis kapitalis, dan lain-lain adalah di antara muamalah yang batil, yang sayangnya justru banyak dilakukan oleh umat Islam. Tentu bentuk-bentuk muamalah yang batil ini haram atau berdosa. Tentu pula dosa hanya akan memasukkan pelakunya ke dalam azab neraka yang menyala-nyala. Selain itu, meski berbagai bentuk muamalah tersebut mungkin mendatangkan banyak keuntungan kepada sebagian orang, bahkan bisa menghasilkan kekayaan yang berlimpah, yakinlah kekayaan itu tak akan mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan. Alhasil, janganlah pernah kita menganggap remeh dosa, karena dosa akan mengantarkan kita ke neraka. Jangan pernah kita memandang enteng perkara syubhat, karena itu bisa menjerumuskan kita pada perkara yang haram. Jangan pernah pula kita menilai sepele perkara yang haram, karena itu bisa mengantarkan kita ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.